Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang selama ini kenapa kita sebagai seorang muslim itu selalu mencontoh akhlak Rasul, ya. Rasul sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Tetapi kadang-kadang kita yang muslim, kita nih, bukan saya aja, maksudnya kita yang muslim itu hanya sekedar catatan, sudah tahu secara teori, tahu bahwa Rasul itu contoh yang baik, tahu, tetapi dalam mengaplikasikan sehari-hari jarang sekali orang-orang muslim itu paham. Ya, yang dicontoh biasanya ya sholatnya atau puasanya, boleh, memang itu yang harus kita kerjakan karena itu ibadah wajib, ya. Kemudian sunnah-sunnah kelihatannya sunnah, tetapi sebenarnya itu ditulis oleh Allah Ta'ala, contoh yang memang harus kita ketahui. Umpamanya kalau Allah itu menceritakan fa'fu anhum, artinya maafkan mereka, itu berarti sudah suatu kewajiban sebenarnya, sudah anjuran oleh Allah Ta'ala, maafkan mereka, jadi itu sudah perintah. Kerjakan sholat, perintah, ya, tunaikan zakat, perintah. Jadi seperti itu. Kemudian kalau fa'fu anhum, maafkan mereka, itu berarti perintah. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan dosa-dosa mereka, itu perintah. Kemudian apalagi lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka, itu sebenarnya perintah. Tetapi banyak orang muslim itu nggak paham bahwa itu perintah Allah yang harus kita kerjakan setiap saatnya. Nah, yang lobang-lobang inilah akhirnya menjadi persoalan di kemudian hari. Nah, pertanyaan sesak nafas ini sebenarnya ya bermasalah dari situ. Kalau enggak ada sebenarnya anjuran Rasul atau istilahnya itu yang sering kita ketahui bahwa la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Itu banyak orang tahu, banyak orang Islam tahu, tapi nggak ngerti marah yang bagaimana atau tidak marah yang bagaimana. Tahu ilmunya, tapi sulit sekali atau bahkan tidak mau mengerjakan. Kalau boleh saya ceritakan, bahkan tidak mau mengerjakan. Istilahnya jangan marah bagimu surga, itu kalau marah kan sebenarnya Allah akan memasukkan dalam neraka. Sebenarnya itu ringan aja cara berpikir. Cuma kita orang Islam ini itu mengabaikan. Nah, di sini saya mencoba menceritakan bahwa sesak nafas, sesak itu berhubungan dengan dada, dengan nafas. Kemudian kenapa sih sesak nafas? Ada yang anak kecil, adik-adik yang sejak kecil, sejak bayinya sudah sesak nafas. Jadi didengerin itu ngik, ada yang bunyi gitu ya. Jadi ibunya, bapaknya langsung bilang ke rumah sakit atau ke dokter nafas. Ngik, ngik, ngik. Nah, ini yang dari kecil sesak nafas. Kemudian dari sejak akhir balik, sesak nafas ini beda-beda. Kemudian setelah menikah sesak nafas ini beda-beda. Beda lagi. Jadi walaupun analisanya mirip-mirip dari teman dokter asma, ya obatnya ya begitu, nggak ada apa-apa sih. Cuma kalau dari sisi Islam itu bagaimana? Asma yang dari kecil, dari dia lahir, kemudian asma dari dia setelah akhir balik, asma setelah dia itu menikah, atau asma setelah menikah lama, begitu ya. Ini akan saya ceritakan bahwa kalau asma pada adik bayi mau berapa bulan, berapa tahun itu maksudnya itu di bawah sebelum akhir balik. Ya, akhir balik anggap aja itu kalau laki-laki 14 tahun, 13 tahun, perempuan itu 12 tahun, rata-rata lah ya ini ya. Dia di bawah itu. Nah, ini insya Allah yang bersalah itu insya Allah ayah atau ibunya. Insya Allah ya. Bagaimana? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Ayah dan ibunya si adik ini hanya menyimpan marah kepada orang tuanya. Hanya itu. Menyimpan marah aja, jengkel. Gitu. Biasanya ada persoalan,
antara dia dengan ayahnya, si orang tuanya si adik ini ya, ada persoalan orang tuanya si adik, ibu atau ayahnya dengan kakek atau neneknya si adik lah, yang paling gampang itu seperti itu ya. Itu ada persoalan, entah pinjam uang, nggak dipinjemin, nyimpen jengkel, padahal si adik ini belum ada dalam kandungan. Jengkel aja, kemudian dia ingat kalau saudaranya pinjam uang dikasih, kalau dia pinjam uang nggak dikasih, nah itu kan jengkel ya. Itu jengkel, akhirnya pada saat itu si ibunya si adik hamil si adik ini. Kalau jengkel itu disimpan terus, nah inilah sebenarnya persoalannya. Ada sifat emosional ibu itu yang dipasang oleh Allah Ta'ala di anaknya yang kecil. Sebenarnya anak ini menjadi ujian bagi orang tuanya, pertanda bahwa kamu ada sesuatu dengan orang tuamu. Cuma karena manusia itu tidak sadar bahwa pertanda sakit itu sebenarnya adalah ada dosa. Kalau si adik yang sakit, dosa orang tuanya kepada kakek atau neneknya si adik, iya. Ya dia biasa aja, dikiranya itu penyakit biasa, ke dokter sembuh, ya alhamdulillah, nggak sembuh ya nggak apa-apa, berobat terus. Inilah kecenderungan manusia ya. Nah, kita orang Islam itu sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala, dan banyak sekali orang Islam itu tahu, banyak sekali yang tahu tapi nggak mau mengakui. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Semua orang Islam rata-rata tahu Ayat itu ya Pak? ayat itu tahu. Para ustadz, para kiai, para ulama tahu ayat itu. Tapi jarang sekali manusia itu mengakui. Nah inilah akhirnya Allah tetap aja memberikan. Allah nggak mau tahu ini yang adik ini nggak ada dosa, nggak mau tahu. Yang penting itu orang tuanya. Kalau memang dia itu bersalah pada orang tuanya, itu akan diberikan kepada anaknya biar itu berkaca. Karena bahwa anak itu juga fitnah bagi orang tua, fitnah itu ujian bagi orang tua, sehingga dijadikanlah dia sakit sesak nafas. Sebenarnya kalau si adik itu sesak nafas sudah bertahun-tahun hingga dia itu biasanya dokter itu hafal-hafalan. Kalau dia sejak kecil sesak napas, dokter yang sudah profesional dia bilang nanti kalau dia sudah mulai agak remaja hilang sesak nafasnya. Memang bisa hilang kalau sifat si adik itu happy. Happy. Kalau sifat si adik itu happy hilang. Tapi kalau sifat si adik itu pendiam, asma ini tetap nggak akan hilang. Kecenderungannya di mana itu? Karena kalau diam itu kecenderungannya dia menyimpan marah juga. Sama seperti orang tuanya yang menyimpan marah kepada kakek atau neneknya. Nah itu kecenderungan. Nah ini secara Islami sebenarnya penyembuhannya itu insya Allah sangat gampang. Gampang sekali. Asma dari bayi itu gampang. Asal orang tuanya tahu bahwa oh iya saya menyimpan marah dengan orang tua saya atau dengan ibu atau dengan bapak. Ingat-ingat kenapa dulu saya memang pinjam uang nggak dipinjemin, tapi saudara saya yang lain dipinjam uang dikasih gitu. Akan marah tapi diem. Pilih kasih. Iyalah, bilang orang tuanya pilih kasih. Dia nggak sadar bahwa pada saat saudaranya pinjam orang tuanya punya uang. Pada saat dia pinjam orang tuanya nggak punya. Lah itulah yang menjadi ujian bagi yang pinjam. Nah, itu nasib ya dia. Oh iya. Giliran anak pertama masih kerja, giliran anak kedua udah pensiun. Cepet banget pensiunnya. Ngawinnya maksudnya. Nikahnya. Hitung nih. Dua anaknya belum nikah. Padahal